Boneka hingga gelas jadi penanda koper calon jamaah haji Bojonegoro. Ternak larva lalat pemuda di Tuban raup cuan jutaan rupiah per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Beragam tanda unik mulai dari boneka, selendang hingga gelas menjadi penanda koper para calon jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro. Benda unik tersebut dipasang untuk mempermudah mengenali koper mereka dan supaya tidak tertukar dengan koper jamaah lainnya. Menjelang keberangkatan haji, ribuan koper calon jamaah haji di Kabupaten Bojonegoro dikumpulkan di depan pendopo Malowapati Pemkab setempat Jumat pagi. Oleh petugas satu persatu, koper calon jamaah haji diverifikasi sesuai identitas pemilik koper. Selanjutnya, koper akan diberikan kartu identitas calon jamaah haji agar tidak tertukar. Kemudian, koper tersebut dikumpulkan berdasarkan kloter keberangkatan calon jamaah haji. Agar mudah dikenali, calon jamaah haji juga memasang beragam benda unik sebagai penanda koper, mulai dari boneka, gelas plastik, hingga selendang. Pada musim tahun haji ini, Kementerian Agama Bojonegoro menyediakan sebanyak 4 kontainer box tertutup untuk mengangkut koper para calon haji setempat. Fasilitas ini diberikan untuk memastikan koper bawaan calon jamaah haji dalam kondisi aman dan tidak ada kerusakan hingga tiba di embarkasi Juanda. Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, jika saat ini persiapan keberangkatan calon jamaah haji Bojonegoro sudah 100%. Seluruh koper yang terkumpul akan langsung dikirim pada hari ini. Sedangkan calon jamaah haji yang tergabung pada kloter 1, 2, 3, dan kloter 4 akan diberangkatkan oleh PJ Bupati Bojonegoro dari Pendopo Malowapati setempat pada Sabtu 11 Mei 2024 pukul 3 pagi. Hari ini kita kirim untuk koper dan nanti malam setelah 3 jamaahnya kita berangkatkan. Persiapan mulai dari transportasi, keamanan, kemudian konsumsi, kesehatan sudah siap, tinggal kita berangkat. Berapa kendaraan Pak ya untuk kopernya? Ini koper ini tidak seperti tahun yang kemarin ini kan truk kecil-kecil ya. Kita membuat langsung truk yang trailer ini, kontainer seperti ini lebih aman dan lebih rapi dan tidak terlalu banyak kendaraan. Sehingga ini meringankan petugas keamanan, tidak terlalu banyak patwal. Karena itu langsung trailer ini langsung sudah masuk dan tertutup. Nah, ini insya Allah jaminan keamanan ini bagus dan ini bukan. Terus pemberangkatannya kapan Pak? Ini habis dulu kita berangkatkan. Ya jam 1 kita berangkatkan langsung ke asrama haji, di sana langsung dipotong, sudah di pagi, jamaahnya nanti sekitar besok pagi sudah di sana. Sekedar diketahui, jumlah calon jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro pada musim haji tahun ini sebanyak 1.544 orang. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro telah mempersiapkan keseluruhan kesiapan pemberangkatan calon jamaah haji di wilayah setempat. Calon jemaah haji yang terbagi dalam 5 kloter tersebut akan diberangkatkan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro telah mempersiapkan keseluruhan kesiapan pemberangkatan calon jemaah haji di wilayah setempat. Sesuai jadwal, sebanyak 1.544 calon jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro akan diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya pada Sabtu 11 Mei 2024 dan Minggu 12 Mei 2024. Rinciannya, 1.464 calon jamaah haji dari kloter 1, 2, 3, dan 4 akan berangkat pada 11 Mei 2024. Dan sisanya sebanyak 80 calon jamaah haji dari kloter 6 akan berangkat pada 12 Mei 2024. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, sebelum diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya, calon jamaah haji terlebih dahulu berkumpul di Pendopo Malowapati Pemkab Bojonegoro.
Mereka akan mengikuti doa bersama dan upacara pemberangkatan. Rombongan calon jamaah haji tersebut secara simbolis akan diberangkatkan oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Alhamdulillah, Kementerian Agama selaku PPIH daerah sudah mempersiapkan pemberangkatan kloter 1, 2, 3, dan 4 serta ada 80 jamaah ini yang bergabung ke kloter 6. Sudah persiapan 100%. Dimulai nanti malam jam pembukaannya nanti upacara pemberangkatannya jam 2:30 malam. Jamaah haji insya Allah jam 12 sudah kumpul. Kita upacara pemberangkatan dan nanti akan diberangkatkan oleh Pak PJ Bupati, Pak Andrianto jam 3 malam. Jumlah jamaahnya ini 1.544. Ini kita bagi menjadi 4 kloter dan yang kloter 6 itu bergabung dengan Lamongan. Kemenak Bojonegoro menghimbau agar calon jamaah haji menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas yang bisa menyebabkan kelelahan. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Daftar tunggu atau waiting list untuk warga yang mendaftar haji di Kabupaten Ngawi tembus 31 tahun. Hingga kini kantor Kementerian Agama setempat mencatat sudah ada sebanyak 11.000 calon jamaah haji yang sudah masuk antrian. Bagi masyarakat Kabupaten Ngawi yang akan ikut berangkat ibadah haji harus lebih bersabar. Pasalnya, jika Anda mendaftar pada tahun 2024 ini, maka pemberangkatan baru bisa dilakukan pada tahun 2055 atau 31 tahun kemudian. Kepala Seksi Umroh dan Haji Kementerian Agama Ngawi, Masun Azali Amrullah, menjelaskan minat masyarakat di Kabupaten Ngawi untuk dapat menjalankan ibadah haji sangat tinggi. Berdasar data, hingga kini jumlah antrian pendaftar yang masuk sudah mencapai 11.000 calon jamaah. Hal ini merujuk pada data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji atau SISKOHAT. Para pendaftar tersebut sudah terdiri dari berbagai kelompok umur mulai muda hingga lanjut usia. Sampai tahun berapa, jumlahnya berapa calon jamaah? Jadi saat ini sampai dengan tahun 2024 kurang lebih sekitar 11.000 lebih jamaah yang sudah mendaftar. Sehingga jamaah kalau mendaftar tahun ini maka berangkatnya tinggal menghitung saja 33 tahun lagi baru bisa berangkat. Untuk syarat awal pendaftaran bagi calon jamaah haji itu berapa? Jadi syaratnya adalah harus sudah membayar ke bank dulu 25 juta, minimal usia 12 tahun, kemudian KK, KTP, semua data harus sama, identitasnya, nama, tanggal lahir dan sebagainya, karena ini untuk dokumen paspor kan harus betul semua. Sementara itu pada musim haji tahun ini, jamaah calon haji asal Ngawi masuk dalam kloter 24 dan 25. Mereka bakal diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 16 Mei 2024 mendatang. Calon haji yang berangkat tahun ini merupakan daftar tunggu sekitar 11 tahun sebelumnya. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai pria asal Demak dibacok teman wanita di dalam kamar Hotel Bojonegoro. Tetaplah di Skesa Bengawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Ojo tapi neh, Dik. tangan kita bener to Mas, Mas ampun kok bodek. Anu, Dik, aku lomong bersih-bersih kandang lah, licik to, Dik. Kayak pengok. Wis to, Dik. Dewi iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya caranya aja golput, Dik. Iling sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentuno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dik. Terserah awak Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Dah.
dan Wakil Bupati Bojonegoro. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Seorang pria menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh seorang wanita di salah satu hotel di Kabupaten Bojonegoro. Usai membacok korban, pelaku langsung melarikan diri bersama anaknya. Belum diketahui secara pasti apa penyebab peristiwa berdarah ini terjadi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tragedi berdarah terjadi di kamar Hotel Red Doors, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro. Kejadian pembacokan itu terjadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 8 Mei 2024. Pelaku pembacokan diduga dilakukan perempuan berusia 36 tahun asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara korbannya seorang lelaki yang kini masih dalam perawatan medis. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Salah satu warga Karangpacar, Joko Purnomo mengungkapkan, kejadian pembacokan diketahui sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang didapatkannya, pelaku yang membawa 2 orang anak itu kabur ke arah barat hotel naik becak. Joko menjelaskan, pelaku diduga bukan warga sekitar dan merupakan tamu di hotel kelas melati itu. Setelah pelaku melarikan diri, korban juga keluar kamar dalam keadaan bersimbah darah dan meminta bantuan kepada warga. Selanjutnya, warga sekitar hotel yang mengetahui peristiwa ini langsung membawa korban ke puskesmas terdekat. Peristiwa yang kita dapat info dari keterangan para saksi di tempat bahwa ada kejadian diduga penganiayaan sekitar pukul 10 pagi. Kondisi korban saat ini sedang dirawat di puskesmas. Tadi saya sudah cek langsung, ada luka di bagian kepala, ya, kepala sebelah kiri sama di tangan. Ya, alhamdulillah sekarang kondisinya membaik, masih bisa diajak ngomong dan dari medis juga sampaikan yang bersangkutan masih stabil. Kalau info awalnya kronologinya seperti apa nih? Nah, kronologi ini diduga dari keterangan para saksi diawali adanya pertikaian atau cekcok. Ya, ada cekcok, terus kemudian korban ini keluar dengan kondisi sudah dalam keadaan berdarah. Pelaku cewek apa cowok nih? Nah, untuk pelaku sementara masih kita dalami karena yang bercekcok ini korban ini laki-laki. Ya, di dalam kamar ini ada perempuan. Suami istri berarti ya? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Korban belum bisa dimintai keterangan ya? Nah, ini sementara masih kita mintai keterangan pelan-pelan karena kondisi juga masih pusing lah ya, karena habis peristiwa ini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Fahmi Amarullah mengatakan, kasus penganiayaan tersebut kini masih dalam proses penyelidikan. Pihaknya masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melakukan rekrutmen calon anggota panitia pemungutan suara PPS untuk pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024. Namun karena jumlah pendaftar belum memenuhi kuota, pendaftaran calon PPS harus diperpanjang selama 3 hari ke depan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melakukan rekrutmen calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Setelah ditutup pada Rabu pukul 23.59 malam, jumlah pendaftar ternyata belum memenuhi jumlah kuota 2 kali kebutuhan. Data dari KPU Tuban, jumlah pendaftar yang membuka akun secara online ada sebanyak 2.279 peserta.
Namun pendaftar yang datang dan melengkapi berkas pendaftaran ke kantor KPU setempat hanya sebanyak 1.972 peserta. Sesuai dengan aturan, jumlah pendaftar harus 2 kali dari jumlah kebutuhan 3 PPS setiap desa. KPU Tuban membuka perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara selama 3 hari ke depan, mulai tanggal 9 hingga 11 Mei 2024. Komisioner KPU Tuban Zakiatul Munawaroh mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan perpanjangan pendaftaran PPS hingga 3 hari ke depan, lantaran jumlah kuota pendaftar di sejumlah desa masih belum memenuhi syarat. KPU Tuban masih kekurangan sedikitnya 200 peserta yang tersebar di sejumlah desa. Pukul 23.59 ini pendaftaran calon anggota PPS sudah ditutup dengan jumlah total pendaftar yang membuka akun adalah sebanyak 2.279, tetapi yang melengkapi berkas sampai selesai, sampai klik selesai itu ada sebanyak 1.972. Nah, KPU Kabupaten Tuban masih membuka pendaftaran untuk perpanjangan karena ada beberapa desa yang masih belum terpenuhinya 2 kali kebutuhan jumlah pendaftar calon anggota PPS. Ini pendaftar untuk laki-laki dan perempuan berapa? Saya mengambilnya dari yang dikatakan tadi sampai klik selesai begitu ya. Ada sebanyak laki-laki 1.196, kemudian perempuannya 776. Lalu untuk desa yang belum memenuhi ada berapa? Jumlahnya kita masih menjumlah berapa jumlahnya, ini sekitar 200 desa yang bukan 200 kebutuhan yang dibutuhkan, bukan 200 desa. Ada 200 yang dibutuhkan untuk melengkapi jumlah pendaftar kurang dari 2 kali kebutuhan. Untuk perpanjangannya ini sampai kapan, Pak? Perpanjangannya dimulai tanggal 9, 10, 11. Sementara itu, para pendaftar PPS tidak hanya berusia matang. Sejumlah mahasiswa mengaku juga tertarik ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara untuk menambah pengalaman dan relasi. Mbak, ini tadi daftar apa, Mbak? Daftar PPS. PPS, tapi persyaratannya apa aja? Persyaratannya tadi ada fotokopi KTP, terus habis itu fotokopi ijazah, terus ada surat pendaftaran, surat pernyataan, sama daftar riwayat hidup. Ini pendaftaran PPS di Pilkada ya? Iya, ada 2 itu. Sebelumnya pernah ikut atau baru pertama? Ini baru pertama. Baru pertama. Kok bisa milih untuk ikut ini kenapa? Sebenarnya iseng sih. Iseng. Cuma tertarik buat nambah relasi sama nambah pengalaman. Ini sebelumnya kerja atau sekolah? Pelajar, mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya. Ini berarti di sela-sela kuliah juga ikut PPS ini rencana? Iya. KPU Tuban menghimbau kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS agar segera melengkapi berkas pendaftaran hingga batas akhir waktu perpanjangan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Informasi mengenai ternak larva lalat pemuda di Tuban raup cuan jutaan rupiah per bulan akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Lho. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem.
Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Saska mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik. Aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih untuk Bojonegoro. Terima kasih pemirsa dan masih di Sketsa Bengawan. Seorang pemuda di Kabupaten Tuban mampu menghasilkan pundi-pundi cuan dari ternak larva lalat atau maggot. Selain dimanfaatkan untuk mengurai sampah organik, larva dari jenis lalat Black Soldier Fly ini juga laku dijual sebagai pakan lele. Bahkan 1 kilo maggot laku terjual dengan harga Rp8.000. Usaha unik digeluti oleh Ahmad Abdul Hamid, warga Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Pemuda 36 tahun ini menggeluti usaha ternak maggot atau larva lalat. Lalat jenis Black Soldier Fly atau BSF yang dibudidayakan ini merupakan salah satu binatang pengurai sampah organik. Hal ini memudahkan Hamid yang berprofesi sebagai tukang sampah di desa setempat untuk mengurai sampah yang ia kelola. Usaha ternak maggot ini sudah digeluti Hamid sejak tahun 2020 lalu. Berawal dari profesi sebagai tukang sampah, Hamid setiap harinya mengambil sampah rumah tangga untuk dikumpulkan di tempat pembuangan akhir. Kemudian dirinya berinisiatif untuk beternak maggot sebagai pengurai sampah organik. Setiap hari, Hamid mengumpulkan telur lalat Black Soldier Fly yang ia ternak di kandang miliknya. Kemudian telur lalat itu dikumpulkan di tempat pembuangan sementara untuk mengurai sampah organik. Tanpa disadari, hal itu mendatangkan cuan tambahan baginya. Dibantu 7 karyawannya, ayah satu anak ini kini mampu menjual hingga 30 kg maggot setiap harinya. Setiap 1 kilo maggot dijual seharga Rp8.000. Biasanya warga membeli maggot sebagai pakan lele. Selain lebih murah, maggot dipercaya kaya akan protein. Bahkan dari hasil penjualan maggot dan sampah plastik yang dikumpulkan, Ahmad Abdul Hamid mampu mendapatkan uang hingga Rp20 juta setiap bulannya. Awalnya itu dari kita peduli lingkungan, jadi kita tidak sengaja kalau mau ternak maggot juga gak sengaja. Kita hanya mengumpulkan sampah dari warga, lalu kita kumpulkan di sini di TPS ini, dipilah-pilah lalu kita budidaya maggot itu. Kenapa kok budidaya maggot? Karena maggot itu kan pengurai sampah terbaik saat ini. Seperti itu. Mas, ini hasilnya maggot per hari berapa, Mas? Untuk rata-rata itu biasanya ada yang 26, kayak kemarin 26 kilo, kemarinnya itu 40, 42. Jadi rata-rata ya 30 kilo per hari lah. Itu jualnya berapa? Jualnya itu, harga jualnya itu di kami Rp8.000 per kilo. Untuk apa itu, Mas? Untuk pakan lele, Pak. Karena kalau kita jual ke peternak bebek itu harga purnya itu kan sekitar 7.000 sampai 8.000. Jadi alternatifnya bukan maggot. Kalau lele kan purnya itu kan 12.500. Selain menjual maggot, Hamid juga menjual maggot bekas, telur lalat BSF dan rongsokan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik mencoba peruntungan beternak maggot? Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu sebanyak 387 calon jamaah haji asal Kabupaten Ngawi akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2024 ini. Dari ratusan calon haji tersebut terdapat jamaah haji tertua yang mengaku telah menabung sejak tahun 1975 dengan menyisikan hasil jualan telur. Kamsinah, 89 tahun, warga Jalan Ahmad Yani, Gang Glati, Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi,
menjadi jamaah haji tertua yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun 2024 ini. Di rumahnya yang sederhana, Kamsina hidup seorang diri, sedangkan kedua anaknya sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri. Kamsina sendiri mengaku niat ingin berangkat haji sudah lama. Ia berjualan telur sejak tahun 1975 dan menyisihkan uang hasil jualan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000. Dari hasil itu sebagian bisa digunakan untuk membangun rumah dan mendaftar haji sejak tahun 2013 lalu. Suami Kamsina juga telah meninggal dunia sejak anak kedua baru berusia 1 tahun. Tekad Kamsina untuk berhaji sangat kuat. Setelah menunggu 11 tahun akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Ia sendiri mengaku sebenarnya berangkat pada tahun 2023 kemarin. Namun saat itu sakit dan tidak bisa berangkat sehingga tertunda dan sedianya dijadwalkan di tahun 2026. Karena tahun ini ada prioritas calon haji untuk lansia, maka ia masuk dan dipastikan berangkat tahun ini. 2013. Nanti berangkat sama siapa aja Bu, keluarga? Dari sini? Iya. Ya, sendirian. Cuma sendiri? Ada keluarga yang ikut dampingi mboten? Enggak ada. Oh, enggak ada. Tapi ada, tapi jauh. Itu dekatnya SMA. Dekat itu. Kalau di rumah ini sama siapa? Ya, sendirian. Oh, sendirian. Suami? Sudah meninggal. Anak-anak Bu? Anak 2. 2 itu yang satu di Geneng, yang satu di Wonosobo. Wonosobo. Sudah keluarga semua? Sudah. Tapi nanti tidak ada anak-anak yang ikut Bu? Yang ikut dampingi, nggak ada nggak? Nggak ada. Ya ngantar ke kabupaten aja. Oh gitu. Yang niat hati ingin berangkat haji itu gimana Bu rasanya? Terus saat ini besok bisa berangkat itu? Saya dulu ya, dulu itu jualan telur. Jualan telur, kalau sudah dapat uang, saya taruh terus disisihkan, disimpan gitu. Kini Kamsina tinggal menunggu proses pemberangkatan yang dijadwalkan pada tanggal 16 Mei 2024 mendatang. Semua persyaratan mulai vaksin, paspor, perlengkapan juga telah disiapkan. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.